Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, apa kabarnya malam hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena gangguan jaringan. Saya sudah stay dari jam 7 tadi, tapi susah masuknya. Hingga terlambat sekitar 4 menit. Mohon maaf untuk itu ya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan hingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka kelanjutan dari proses PPG Daljab 2022. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini. Pada saat ini kondisi saya sedang tidak fit, dalam kondisi sakit, karena sudah dari malam Sabtu kemarin mertua saya meninggal, ibu mertua saya meninggal, sehingga kurang istirahat yang mengakibatkan kurang fit. Dan sebelum itu juga saya sempat dibawa ke klinik karena saya juga dalam kondisi kurang sehat dan bersambung pada malam Sabtunya. Jadi saya mohon maaf jika nanti proses dari pertemuan tatap maya kita ini tidak maksimal seperti yang Bapak Ibu harapkan. Namun percayalah bahwa kami, saya dengan Bapak Tengku Sukri pasti menginginkan dan memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu semua dengan harapan Bapak Ibu semua bisa lulus Daljab pada tahun ini. Baik Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini itu tentang persiapan uji kompre. Izinkan saya untuk men-share materi kita. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, bimbingan persiapan uji komprehensif peserta PPG Daljab tahun 2022 grup priority. Kamis 22 September 2022 kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun Bapak Ibu di sini perlu kami jelaskan bahwa kami di sini sifatnya bukan menggurui ya Bapak Ibu, kami di sini hanya berbagi ilmu. Kebesaran ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada kisi-kisi uji komprehensif PPG, di mana ada CPL atau capaian pembelajaran lulusan dan ada CP capaian pembelajaran. Nah, di dalam mengikuti uji komprehensif ini ada 7 CPL yang harus kita tuntaskan sebagai mahasiswa PPG. Yang pertama CP1, indikatornya. Mohon maaf Ibu, bisa dibesarkan ya slide-nya, soalnya terlalu kecil. Terlalu kecil ya, nggak nampak.
Nampak Ibu, tapi agak kecil. Nah, ini juga lumayan. Maaf Ibu. Ya. Ini bisa? Iya, sudah Ibu. Jadi di dalam uji komprehensif ini ada 7 CP yang harus kita kuasai. Yang pertama itu CP1, mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulisan dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Kemudian penguji mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan dengan bobot 10%. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh 2 orang dosen penguji dan di situ akan dinilai bagaimana sikap kita, bagaimana ketegasan kita, wawasan kita dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Kemudian CP2 mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi HOTS ya. Jadi RPP kita itu kita harus kuasai indikator yang ingin kita capai pada RPP itu, kita harus mampu menjelaskannya, bagaimana rentetannya agar di RPP itu tergambar bagaimana siswa berpikir HOTS. Kemudian penguji memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi yang ditanya itu seputar dengan indikator kita yang ada di RPP dengan bobot juga sama 10%. Kemudian di CP3 mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Penguji menggali penguasaan materi mahasiswa termasuk advance material atau memberikan soal pengembangan. Nah, untuk advance material ini kalau saya tidak salah, ini sudah di-share terlebih dahulu oleh Pak Syukri. Kemudian di CP4, mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi atau TIPEK. Jadi, Bapak Ibu, RPP yang kita rancang itu, RPP yang kita buat itu harus memang benar-benar kita kuasai. Mulai dia dari indikatornya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan RPP itu dengan TIPEK atau ada unsur teknologinya, ya, jangan lagi yang klasik, Bapak Ibu. Kemudian penguji menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Jadi RPP kita itu harus runut, harus runtun. Kapan kita opening, kapan kita menerapkan dari model-model pembelajaran. Misalnya jika model yang kita pilih adalah PJBL, apakah sintek-sintek dari PJBL itu sudah memang kita terapkan di RPP itu? Atau misalnya PBL, kita memakai model dari PBL, nah apakah sintek-sintek dari PBL itu pun sudah tergambar di RPP yang kita desain itu? Ini bobotnya 20%. Kemudian CP5 mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif,
dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Jadi misalnya Bapak Ibu pada saat kompre disuruh oleh dosen untuk memberikan sedikit gambaran atau cuplikan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan RPP itu. Baratnya kita simulasi mengajar itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran itu agar dia komunikatif, tidak satu arah. Harus dia student center. Kemudian penguji meminta mahasiswa mempraktikkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital selama 10 menit. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu mempersiapkan video pembelajaran Bapak Ibu jika sewaktu-waktu pada saat uji kompre Bapak Ibu diminta untuk menayangkan video pembelajaran misalnya pada saat PPL yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Bisa saja Bapak Ibu secara langsung disuruh oleh penguji untuk mempraktekkan di hadapan penguji, dan bisa juga Bapak Ibu disuruh untuk menayangkan video pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan RPP yang diujikan pada saat itu. Kemudian CP6 mampu menjelaskan rancangan atau instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi kita harus mampu menjelaskan rubrik penilaian yang kita buat di RPP itu, yang sesuai dia dengan materi dan model pembelajarannya. Jadi di ujian komprehensif ini Bapak Ibu, yang benar-benar harus kita kuasai RPP yang kita buat. Jadi jika kita memang kita yang mendesain RPP itu, insya Allah kita tidak akan kesulitan. Kemudian CP7 memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Artinya Bapak Ibu, kita bisa melihat, bisa mengetahui segi kelemahan kita atau yang harus kita perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Kemudian penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman, ada atau tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru. Jadi hendaknya RPP yang kita desain itu harus kita integrasikan dia dengan TPEC ya, yang up to date. Bapak Ibu tolong jadi pokoknya ada 10%. Jadi itu CP atau capaian pembelajaran yang harus kita kuasai pada saat ini. Ada beberapa contoh ya Bapak Ibu, contoh dari CP1 sampai CP7. Contoh yang kami sajikan ini tidaklah mutlak. Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk co-host? Untuk mengatur teman-teman yang mic-nya terbuka. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul berdasarkan CP yang telah kami paparkan tadi. Namun sekali lagi Bapak Ibu, CP ini, pertanyaan ini tidak mutlak akan
muncul pada saat Bapak Ibu menghadapi ujian komprehensif. Ya Bapak Ibu, di CP1 mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulisan dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam uji komprehensif, kita harus yakin dengan jawaban kita sendiri, percaya diri, kita jangan ragu-ragu menjawabnya. Jangan bolak-balik. Bahasa yang kita gunakan juga harus bahasa yang sopan dan tidak berbelit-belit, tegas, dan jangan gugup. Nah, pertanyaan penguji biasanya tidak lari dari RPP. Jadi Bapak Ibu harus menguasai RPP yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu desain. Nah, kemungkinannya di ujian komprehensif ini, menurut informasi yang kami peroleh, kita mengajukan 2 RPP dan nanti dosen yang memilih mana yang akan diujikan. Jadi Bapak Ibu silahkan ajukan nanti RPP yang benar-benar dikuasai. Kemudian di CP2 mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, RPP yang kita desain itu sesuai dengan tuntutan KD. Untuk KD ini bisa kita lihat di silabus. Ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa RPP kita yang kita buat itu, dia harus bisa menjawab apa yang diminta oleh KD, kompetensi dasar. Kemudian pedomani KKO taksonomi Bloom untuk merumuskan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk KKO ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa Bapak Ibu searching ya. KKO ini kata kerja operasional taksonomi Bloom edisi revisi ya. Apakah dia C1, C2, C3 dan sampai C6. Dan untuk yang hot itu dimulai dari C4 Bapak Ibu. Jadi untuk yang tingkatan SMA, SMK itu biasanya kita harus memulai IPK itu dari C4, menganalisis ya Bapak Ibu. Kemudian IPK dirumuskan untuk menjawab kebutuhan KD. Jadi muaranya memang semuanya harus ke KD. Contoh, menyajikan pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada teks namun ada pada makna tersirat dari suatu teks. Misalnya, social function, ada social function dari suatu teks. Kemudian info, moral message misalnya, moral value dari teks itu. Jadi kita desain pertanyaan itu yang jawabannya dia tidak tersurat di dalam teks namun dia tersirat. Itu salah satu contoh pertanyaan yang hot. Kemudian untuk CP3 mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Jadi Bapak Ibu, di dalam menghadapi uji komprehensif, kita memang tidak boleh lari dari RPP. Apapun ceritanya, semuanya memang harus berdasarkan RPP dan RPP. Itu dia Bapak Ibu. Tunggu ya Bapak Ibu, saya lihat dulu untuk advance material ini. Advance material ini kalau saya nggak salah ini sudah di-share sama Pak Sukri.
Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan advanced material itu adalah konten materi ajar di RPP dan konten lanjutan dari materi tersebut, seperti soal-soal dan penilaiannya. Jadi, setelah kita desain pembelajaran itu, tindak lanjutnya apa? Penilaiannya seperti apa? Dan rubriknya juga seperti apa. Itu dia yang dimaksud dengan advanced material. Jadi konten lanjutan dari materi yang kita sajikan di RPP itu. Kemudian untuk CP4-nya mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, model pembelajaran yang kita pakai di RPP itu misalnya PBL atau PJBL. Nah, kita memang harus benar-benar menguasai sinteknya atau tahapan-tahapan dari proses yang diterapkan pada RPP itu sesuai dengan model pembelajaran yang kita pilih. Kemudian mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi atau TIPEK. Nah, saya rasa kalau untuk TIPEK ini sendiri, Bapak Ibu, saya yakin pasti sudah lebih paham daripada kami, sudah lebih bisa mendesain pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan pengintegrasiannya dengan teknologi. Jadi Bapak Ibu di dalam uji komprehensif nanti Bapak Ibu harus menguasai model-model pembelajaran yang digunakan pada RPP. Jadi jangan ketukar-tukar nanti sinteknya. Nah, harus kalau PBL ya PBL, bagaimana sintek dari PBL, bagaimana sintek daripada PJBL. Jadi Bapak Ibu jangan dicampur aduk. Kemudian menguasai materi ajar dan dapat menyesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Jadi materi ajar yang kita sampaikan itu misalnya naratif teks, memang harus benar-benar kita kuasai dia, materi yang kita ajarkan itu. Kemudian menguasai teknologi dalam penerapan pembelajaran. Saya rasa ini Bapak Ibu pasti sudah bisa semuanya. Kemudian CP5 mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti ketika uji komprehensif, Bapak Ibu boleh mempersiapkan video pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Mana tahu sewaktu-waktu dosen penguji menyuruh untuk menayangkan video itu. Jadi kita sudah standby. Nah, atau jika memang kita tidak memiliki video, bisa jadi nanti dosen menyuruh kita untuk sekilas seolah-olah kita mengajar. Jadi materi itu memang harus kita kuasai, sintek-sintek dari model pembelajaran yang kita pilih di RPP itu juga harus kita kuasai. Nah, CP berapa tadi Bapak Ibu ya? Lupa saya. Oh ya. CP5 tadi, Bu. CP6 mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk ini tentu ada rubriknya ya Bapak Ibu. Untuk rubrik penilaian itu bagaimana kita menilai sikap, apa-apa saja yang harus kita nilai, misalnya kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, misalnya. Untuk pengetahuannya, apakah misalnya kita buat dia tes tertulis, dan untuk keterampilannya juga, misalnya apakah kita buat peserta didik kita mempresentasikan di depan kelas gitu.
Jadi ini nanti tergantung kepada materi yang kita pilih. Kemudian untuk CP7 memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Jadi kita harus bisa melihat kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang ada pada RPP yang kita desain itu. Jadi Bapak Ibu, ini ada sedikit tipsnya bagaimana kita nanti bisa sukses menghadapi kompre. Jadi yang pertama, pilih perangkat pembelajaran terbaik dan paling disukai. Jadi yang kita tampilkan itu memang benar-benar yang paling kita kuasai, yang paling bisa tanpa kita melihat, kita bisa menjawabnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian buat PowerPoint sebagai bahan presentasi agar lebih mudah memaparkannya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh buatlah PowerPoint-nya sekitar atau seputar RPP yang Bapak Ibu ajukan untuk diuji komprehensifkan. Kemudian kuasai perangkat yang dibuat, semua yang ada pada RPP ya Bapak Ibu. Karena uji komprehensif ini dia tidak lari dari RPP. Semuanya all about lesson plan. Pelajari pedoman penilaian yang digunakan oleh dosen. Nah, itu tadi yang pertama yang kami jelaskan itu Bapak Ibu. Standby lebih awal. Jadi Bapak Ibu usahakan nanti masuk ruang virtual itu sebelum dosennya ada. Jadi kita yang duluan masuk. Nah, jangan sempat Bapak Ibu terlambat, karena kalau kita terlambat nanti kita akan grogi sendiri. Kemudian salam dan sapa penguji terlebih dahulu, senyumlah untuk menghilangkan grogi. Saya rasa kalau ini Bapak Ibu pasti sudah jagonya semua, nggak perlu lagi saya jelaskan. Jawab pertanyaan dosen apa adanya sesuai dengan pengalaman kita. Jadi Bapak Ibu nanti jika kita menjawab pertanyaan dari dosen, kita jawab saja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengalaman kita. Tidak usah kita mengada-ngada atau memanipulasi keadaan sekolah kita yang sebenarnya. Enggak apa-apa, kita jujur saja. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa untuk kompre ini, tidak ada yang, setahu saya tidak ada yang tidak lulus uji komprehensif. Kalaupun harus mengulang, itu ujungnya pasti lulus menuju PPL. Ya, karena dosen juga pasti ingin mahasiswanya lebih lulus lebih banyak. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu khawatir. Kemudian bahasa yang digunakan juga pada saat uji komprehensif, kalau kami dulu pengalamannya tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris, boleh dimixingkan. Kemudian waktu presentasi hanya sekitar 10 sampai 15 menit, sampaikan hal yang inti-inti saja. Jadi sebelum Bapak Ibu menghadapi uji kompre, tentu Bapak Ibu kan sudah membuat PowerPoint. Nah, simulasikan terlebih dahulu bagaimana Bapak Ibu menjelaskan hal-hal yang Bapak Ibu buat di PowerPoint tersebut dan sesuaikan dengan waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian terima masukan dan kritikan dosen dengan senang hati. Jadi Bapak Ibu, apapun nanti masukan dari dosen, baik itu baik atau menurut kita tidak baik, nah kita cukup iyakan saja. Ya, tidak usah kita melawan apa yang disampaikan oleh dosen penguji. Nah, ini ada beberapa perkiraan soal-soal kompre. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini cuma perkiraan ya Bapak Ibu. Cuma perkiraan, tidak mutlak akan muncul pada saat Bapak Ibu menghadapi kompre.
Yang pertama, bagaimana kabar saudara? Apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti ujian komprehensif? Saya rasa ini jawabannya pasti jawabannya kondisinya baik dan siap seperti itu ya Bapak Ibu. Persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi uji komprehensif? Nah, misalnya apa yang telah kita lakukan? Saya telah mendesain RPP semaksimal mungkin misalnya. Jadi pandai-pandai Bapak Ibu lah menjawabnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk CP2 jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Jadi ini kalau dia ranahnya kognitif berarti ini pengetahuan ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan erat dia dengan KKO. Jadi itu yang saya jelaskan sebelumnya kan IPK kita itu harus dia yang memancing untuk berpikir Hodge. Jadi misalnya kita jelaskanlah pada KD pada IPK dengan materi naratif saya membuat peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial misalnya. Kemudian kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge. Nah, ini masih dia berhubungan dengan KKO. Jadi kalau dia yang diminta adalah berpikir Hodge, berarti KKO yang kita gunakan itu dia berkisar dari C4 hingga ke C6. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa di RPP itu peserta didik kita buat untuk menganalisis, atau di RPP saya nanti siswa diminta untuk mampu meng-create itu sudah C6 ya Bapak Ibu, meng-create cerita naratif misalnya. Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusunan indikator? Nah, berarti Bapak Ibu, jika yang diminta adalah mengembangkan RPP berorientasi pada Hodge yang diaplikasikan pada IPK, berarti Bapak Ibu harus melihat KD kembali. Lihat KD-nya, kemudian sesuaikan dia dengan KKO, terciptalah dia nanti IPK. Kemudian, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir Hodge hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena di dalam proses juga harus ada Hodge-nya. Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusunan atau langkah-langkahnya? Nah, kalau ini kita sesuaikan dia dengan model pembelajaran yang kita pilih. Kemudian, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir Hodge? Tentu Bapak Ibu menjawabnya jangan ragu-ragu, jawab saja dengan iya, sudah berorientasi dengan kemampuan berpikir Hodge. Tunjukkanlah indikatornya. Pada indikator saya merancang peserta didik mampu menganalisis, mampu menuliskan, mampu membuat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Kemudian untuk CP3, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Nah, ini cara kita mendesain materi ajar kita. Tentu harus sesuai dengan dokumen kurikulum atau silabus yang ada. Jadi Bapak Ibu, bagaimana materi itu kita sajikan sebaik mungkin. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa menjawab, saya mendesain materi ini dengan menggunakan video misalnya. Atau
dengan picture misalnya. Kemudian bagaimana cara mengajarkan materi berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur. Jadi faktanya seperti apa, konsepnya dan prosedurnya kita menyampaikan materi itu juga seperti apa. Materi ajar memiliki dua kategori yaitu umum dan advance. Untuk siapa materi advance itu disusun dan mengapa demikian? Jadi misalnya materi advance itu kan Bapak Ibu dia adalah kelanjutan atau konten dari materi yang kita sampaikan. Misalnya penilaian. Nah, untuk siapa materi advance ini? Tentu untuk peserta didik, untuk semua peserta didik. Mengapa demikian? Karena kita perlu menguji, mengetahui, atau mengukur kemampuan peserta didik kita tentang penguasaannya terhadap materi yang kita sajikan. Seperti itu menjawabnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimanakah saudara menguraikan materi advance materi pada RPP yang saudara kembangkan? Jadi bagaimana kita menyajikannya Bapak Ibu? Dari 4 unsur keterampilan abad 21, kritikal, kreatif, kolaboratif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apa alasannya? Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Nah, saya rasa semua unsur dari keterampilan abad 21 ini perlu dikembangkan atau diterapkan dalam pembelajaran. Alasannya karena kita harus menuntun peserta didik untuk berpikir hot. Dan langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya sesuaikan dia dengan model pembelajaran yang kita pilih. Kemudian berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Misalnya, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru yang jawabannya tidak tersurat pada teks misalnya. Berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Jadi kalau dia kemampuan kolaboratif ini erat kaitannya dengan diskusi. Bagaimana pembelajaran yang kita desain itu mampu mengajak peserta didik kita untuk berdiskusi dan bagaimana jalannya diskusi itu. Misalnya kan Bapak Ibu bisa satu kelompok mempresentasikan dan kelompok lain memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu bisa kita jawab seperti itu Bapak Ibu. Kemudian C4, salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah dari model tersebut seperti apa? Jadi Bapak Ibu silahkan baca kembali modulnya, modul pedagogiknya yang sesuai yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan TIPEK dan bagaimana implementasi dalam penyusunan RPP. Saya rasa kalau untuk TIPEK, semua Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa intinya TIPEK itu dia teknologi. Dalam RPP itu, kalau sudah ada kita misalnya menayangkan video, sudah ada kita berikan link internet di sana, itu sudah masuk termasuk dia kategori pengintegrasian ke dalam pembelajaran yang mengandung unsur TIPEK. Kemudian apakah penerapan TIPEK hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Tentu tidak Bapak Ibu, ya kan? Misalnya kita putarkan kaset ya untuk listening, itu kan tidak ada internetnya. Dari kaset misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TIPEK dari aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran ya.
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya dalam materi itu kita cantumkan di situ link YouTube, jadi peserta didik bisa menonton materi itu dari link yang kita berikan, itu juga sudah termasuk ke dalam penerapan TPEK di dalam RPP, Bapak Ibu. Untuk CP5, harap disiapkan dan ditayangkan video pembelajaran saudara. Produk dari peer teaching berdurasi 6-10 menit menunjukkan praktek pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Jadi Bapak Ibu, dari sekarang silahkan Bapak Ibu siapkan video pembelajaran terbaik Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu tayangkan di hadapan para penguji. Di samping Bapak Ibu juga harus bersiap jika sewaktu-waktu yang diminta bukan tayangan video melainkan Bapak Ibu sendiri, jadi Bapak Ibu juga harus siap dengan kondisi itu. Kemudian untuk CP6, bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. Ini tentu berkaitan dia dengan tes atau evaluasi ya Bapak Ibu. Aspek evaluasi apa saja yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP. Nah, jadi ini sesuai dia dengan materinya dan juga sesuai dengan skill yang Bapak Ibu angkat pada RPP itu. Jika misalnya skill yang Bapak Ibu angkat adalah writing, tentu evaluasinya juga harus writing. Jika yang Bapak Ibu terapkan di RPP adalah speaking, tentu evaluasinya juga harus speaking, yang menguji speaking. Misalnya storytelling, short dialogue misalnya. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi ini juga sudah saya bahas tadi sebelumnya, bagaimana kita membuat evaluasi atau tes yang dia yang hot ya Bapak Ibu, dan juga modulnya saya lihat sudah di-share oleh Pak Sukri. Silakan Bapak Ibu baca kembali bagaimana kita merancang penilaian-penilaian yang mengandung unsur HOTS. Kemudian di CP7, mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Jadi mengapa kita harus berefleksi? Refleksi ini introspeksi ya Bapak Ibu, tentunya untuk perbaikan ke depannya dan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih bermakna. Apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Guru reflektif itu adalah guru yang selalu bisa menemukan kelemahan-kelemahannya di dalam proses pembelajaran sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan? Jadi bagaimana kita merefleksinya? Apakah dari hasil evaluasi peserta didik, ataukah dari prosesnya misalnya antusias peserta didik mengikuti pembelajaran kita. Kemudian apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP, utamanya dengan cara diajarkan. Tunjukkan contohnya di RPP yang saudara siapkan. Jadi apakah RPP yang kita buat itu adalah sesuai dia dengan up to date ya, misalnya teks yang kita sajikan itu hendaknya jangan dia usahakan yang kita sajikan itu yang dikenal, yang familiar dengan peserta didik kita, sehingga mudah meresap, mudah ditangkap oleh peserta didik kita. Kemudian mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan pasti
untuk perbaikan untuk mencapai pembelajaran yang lebih bermakna ke depannya. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas dalam mengikuti ujian komprehensif ini. Yakinkan semua insya Allah lulus itu Bapak Ibu. Ya, ada yang ingin Ibu mau tanya? ya silahkan ini Ibu Siva atau Ibu Dinda ini. Siapa dulu ya, Bu? Ya, Silakan. Saya Syifa. Ya Ibu Siva silakan. Bu, berarti nanti kalau di UKOM kita itu hanya memilih satu dari 4 aksi kita itu, iya Bu? Aksi atau RPP ya Bapak Ibu? Ini saya pakai kurikulum Merdeka semuanya, jadi ini pakai 4 modul ajar. Oh, jadi di LPTK Ibu menggunakan kurikulum Merdeka ya? Iya. Ini yang diujikan nanti semuanya, apa cuma kita milih satu aja, Bu? Kita milih 2, Ibu. Kita milih 2, mana yang paling kita kuasai. Ya, jadi nanti kita ajukan mana yang akan diujikan oleh dosen. Kalau kami tahun 2021 itu cuma 1. Ya, mana yang kita ajukan itulah yang akan diujikan oleh dosen. Kalau tahun ini saya dengar informasi itu 2, ya nanti dosen memilihnya mana yang akan mereka ujikan ke kita. Seperti itu, Ibu. Berarti itu dipilihkan dosen ya, bukan kita yang memilih ya, Bu ya? Jika Ibu punya 4, maka Ibu ajukan 2. Nah, dari 2 ini nanti dosen yang akan memilih mana yang mau diujikan. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu ya. Oke, sama-sama Bu Siva. Silakan Bu Dinda tadi ya. Baik Ibu. Ibu mohon izin bertanya, mungkin tadi saya kelewat pas Ibu sudah menjelaskan tentang TIPEK Ibu. TIPEK itu berarti kalau PJBL berarti kan pasti sudah TIPEK ya Bu ya, karena kan sudah ada video yang diputarkan, berarti itu otomatis sudah TIPEK ya? Iya. Sudah pengintegrasian dengan teknologi Ibu. Berarti sudah. Iya, sudah TIPEK. Tapi ketika kita hanya ceramah saja di depan, kita jelaskan saja misalnya narrative text is bla 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 bla, social function itu enggak TIPEK, Ibu. Tapi ketika kita misalkan please watch the video, this is an example of narrative text. Nah, peserta didik kita melihat video itu, mengamatinya, itu sudah TIPEK, Ibu. Baik Ibu, berarti ini ya. Tapi itu tetap dicantumkan ya Bu ya di RPP, baik itu kurikulum Merdeka atau K13 ya? Iya, tetap dicantumkan. Dan ketika nanti Bapak Ibu ada mencomot salah satu link dari YouTube, pastikan link itu masih tetap ada kontennya. Jangan nanti sampai Bapak Ibu ketika link itu diklik ternyata kosong gitu kan, Bapak Ibu sudah dihapus oleh yang menguploadnya. Jadi harus kita pastikan benar-benar siap materi kita itu. Ya. Baik Ibu Nur Hasana, terima kasih. Oke Bu Dinda, semangat selalu. Ya Ibu Nur Ismalika, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mau bertanya untuk tadi kan TIPEK video itu termasuk TIPEK. Nah, kalau cuma gambar, apakah itu juga TIPEK, Bu? Gambar yang ditayangkan. LCD, iya, yang ditayangkan. Karena saya mau pakai writing, jadi saya lebih menanyakannya ke gambar. Iya, ya bisa Ibu. Itu bisa juga. Bisa. Iya. TIPEK itu. Oke, lanjut. Lanjut Ibu dulu, karena ini pertanyaannya lain nanti Bu.
Ibu dulu. Oh ya, jadi Iya. Ibu, Ibu kan materinya writing. Ya, Kemudian ingin mengintegrasikannya dengan tipek ya. iya. Bayangkan gambar dengan slideshow. Iya Bu, di PPT nanti untuk pertama setelah persepsi pertanyaan pemantik itu saya tayangkan gambar. Iya, Meminta boleh siswa. Ibu. Boleh. Tidak harus video ya Bu ya? Tidak harus video. Tidak. Iya Bu. Kalau juga kita putar listening misalnya, bisa juga itu tipek juga. Iya Bu, karena ini berkaitan dengan modul saya itu di gambar, jadi ini saya menanyakan ke gambar dulu. Oke. Oke, kemudian berikutnya Bu, IPK yang diturunkan dari apa ya? TP ya Bu, TP. Kalau modul ajar TP ya Bu ya. Oh iya. Nah, itu minimal berapa ya Bu? Kalau saya sebenarnya untuk kurikulum Merdeka, jujur kami belum mengetahui, belum terlalu kami kuasai, karena kami juga di sini masih memakai K13 dan di PPG juga menggunakan K13. Tapi untuk TP namanya ya Ibu? Ya, IPK. Kalau TP? Ya, untuk IPK untuk IPK itu sesuai dengan perkiraan kita dengan durasi waktunya yang terbatas. Apakah memang IPK itu mampu kita capai seluruhnya di dalam satu pertemuan itu? Jadi kalau saya biasanya di dalam perancangan perangkat pembelajaran, IPK saya paling banyak cuma 3. Nggak banyak-banyak. Yang jelas yang 3 ini dia benar-benar tercapai. Jadi IPK itu tidak harus banyak-banyak ya Bapak Ibu. Iya Bu. Jadi misalnya kalau kita rating ya, berarti tujuan akhirnya kan rating. Iya. Nah, untuk kita mencapai ke tahapan rating itu langkah-langkahnya apa? Misalnya menganalisis teks. Jadi untuk mencapai ke tujuan akhir kita ini apa-apa langkahnya? Gitu Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan skill dan materi yang kita pilih. Iya Bu. Mohon maaf yang terakhir boleh Bu? Iya silakan. Pertanyaan terakhir, ini perbedaan kolaboratif dan kooperatif Bu. Masih agak bingung. Kolaboratif itu kolaborasi kita bersama, ya. Kolaborasi kita bersama, kita diskusi. Ini kita kolaborasi ini Ibu. Kooperatif itu seperti saya misalnya hari ini jadwalnya Zoom. Apapun kondisi saya kooperatif, saya ikuti. Nah, jadi kita keikutsertaan kita seperti itu Ibu. Jadi kolaborasi itu kita bersama, kita diskusi. Kalau kooperatif itu ya apakah kita kooperatif? Gimana ya membilangkannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi lah contoh realnya. Nah, hari ini kan jadwal kita Zoom, padahal kondisi saya kan sakit. Nah, karena saya kooperatif, apapun kondisi saya ikuti Zoom ini. Itulah dia kooperatif. Bisa kira-kira Ibu ambil maknanya? Maaf agak bingung ini Bu. Kalau apapun keadaannya kan Ibu ikut serta. Nah di kolaborasi, begini Bu, apakah kalau kolaborasi kita lebih aktif sedangkan ikut serta tidak tidak aktif gitu Bu? Mohon maaf, mohon pencerahannya.
Kolaborasi itu Ibu kita bersama, kita diskusi itu. Nah, ya ini ada Ibu Siti Muhimatul. Mungkin Ibu Siti ingin menambahkan penjelasan dari saya. Silakan Bu Siti. Bu Siti. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya, Bu. Cuma kalau ditanya kolaboratif, itu kan bisa Bu ulang lagi. Sebenarnya tadi saya pengen nangkep tapi kurang paham pertanyaannya. Bedanya kolaborasi dengan kooperatif. Kolaborasi itu kan bekerja sama. Oh gitu. Mm-mm. Ya. Kalau kan kolaborasi di kelompok itu contohnya. Ya. Kooperatif kita diajak kerjasama, disuruh apa-apa itu mau gitu. Ya. Kita disuruh nulis, oke, berangkat. Disuruh ngambil ini, berangkat, itu Ya. kooperatif namanya. Iya. Gitu enggak, Bu? Iya, pas. Iya, seperti itulah Bu Nur Ismalika bisa ditangkap maknanya, Bu. Iya, Bu. Ini sambil saya pahami. Iya. Terima kasih, Ibu. Terima Oke. kasih, Ibu Siti. Ya. Ibu Nur. Iya. Ya, silakan. Nur Hasanah, saya langsung aja lah mau nanya. Iya, boleh. Ini saya pertanyaan mendasar. Di sekolah saya ini kan belum ada yang pernah ikut PPG. Jadi saya tuh mau nanya-nanya ke orang tuh kok nggak ada yang pas gitu untuk diajak diskusi gitu kan. Jadi di sini ini orang bahas jauh-jauh ukom. Ini nggak ngerti saya pun gitu. Ini selama ini saya cuma ngikutin suruh buat RPP saya buat, suruh buat LK saya buat, kedepannya itu kayak mana saya nggak tahu ini. Jadi ukom tuh kapan dilaksanakan gitu. Kok ini kita di sini kami masih disuruh buat rencana aksi. Di sini udah bahas tentang ukom. Terpecah pikiran saya ini, Bu. Ya. Jadi, Ibu, gini. Sebenarnya rentetan yang harus Ibu ikuti itu yang dari LPTK. Nah, kenapa kami jelaskan ukom? Ya, kenapa kami jelaskan ukom terlebih dahulu? Ketika nanti di LPTK Bapak Ibu sudah membahas tentang ukom, Bapak Ibu sudah memiliki background knowledge, sudah memiliki pengetahuan awal tentang ukom ini. Kapan dilaksanakan ukom ini? Setelah selesai penyusunan perangkat pembelajaran dan kita akan berangkat ke PPL. Nah, sebelum kita PPL, maka harus terlebih dahulu melewati ujian komprehensif atau UKOM. Seperti itu, Ibu. Namun untuk sekarang, yang perlu Ibu kerjakan itu apa instruksi dari LPTK. Maka itu yang Bapak Ibu ikuti. Karena penilaian kan dari LPTK, bukan dari kami, Bapak Ibu. Kalau dari kami, semuanya kami luluskan ini. Ya. Oke, berarti ini tadi Bu ya, kan tadi suruh nyiapin video itu tadi, itu video nanti ketika kita udah PPL kan, video dari PPL kita kan, bukan kita buat video lain lagi kan? Bukan Ibu, video kita sebelum PPL. Kan kita sebelum... Oh gitu? Ya, kita kan sebelum PPL kan kita ada peer teaching. Sebelum sebelum. Nah, di saat peer teaching itu kan kita rekam. Nah, itulah yang kita tayangkan ke penguji. Namun kalau saya di 2021 itu nggak ada diminta video saat peer teaching. Namun Bapak Ibu, ketika nanti ujian UKIN, ya, ketika ujian UKIN kita perlu juga mengupload video pembelajaran untuk karya inovasi. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu buat dari sekarang video pembelajaran sebaik mungkin, semenarik mungkin, seaktif mungkin. Karena ada beberapa LPTK
yang dosennya tidak sit in saat UKIN. Jadi ketika nanti dosen tidak sit in, Bapak Ibu bisa mengupload yang itu. Ya, bagaimana Bu Siti? Udah pencerahan lah Bu. Jadi ini tadi kan saya bingung di situ. Oh, setelah dapat penjelasan ini barulah ngerti gitu. Yang jelas sekarang ikuti dulu proses dari LPTK. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Yeni. Dari RPP yang saya buat, kan saya mengambil 4 indikator, 2 pengetahuan, 2 keterampilan. Nah, untuk rubrik penilaiannya, untuk pertemuan pertama, boleh kan saya buat IPK-nya itu cuma 2 aja, Bu? Boleh. Berarti di sesi selanjutnya saya ambil lagi 2, nggak apa-apa kan, Bu ya? Iya, bisa. Sebenarnya RPP itu Bapak Ibu, tidak ada aturan baku untuk RPP ya. Tidak ada aturan baku. Namanya juga rancangan, ya, rencana kita. Jadi beda rencana saya, beda rencana Ibu. Beda kondisi peserta didik Ibu, beda kondisi peserta didik saya. Jadi untuk RPP itu tidak ada aturan bakunya, ya. Tidak mutlak jika skillnya speaking harus seperti ini RPP-nya, tidak seperti itu Ibu. Jadi kitalah yang tahu bagaimana kondisi real peserta didik kita. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh kita hilangkan dari RPP. Misalnya identitasnya, KIKD-nya, IPK-nya, tahapannya, materi ajarnya. Namun kalau untuk penyusunannya itu tidak ada aturan yang baku. Boleh saja, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi, Ibu? Perempuan semua kita di sini ya. Emansipasi wanita, Bu. Ya, nggak ada bapak-bapak di grup ini saya lihat. Ada lagi Bapak Ibu? Intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan terlalu cemas, jangan terlalu pusing, jangan terlalu stres. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, jangan diporsir sekarang. Karena nilai 100 pun kita sekarang, ketika kita tidak bisa menaklukkan UKIN dan UP, hasilnya tetap saja nggak ada gunanya, nggak lulus juga kita, nggak serdik juga kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang yang perlu itu jaga kesehatan, sering-sering membaca atau menonton video-video yang membahas tentang soal-soal UP. Proses ini dinikmati saja seiring berjalannya waktu. Yang jelas harus kompak, apalagi kita yang di grup ini harus kompak, harus saling membantu. Ya, silakan Bu Nur Ismalika. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf saya bertanya kembali. Saya mau menanyakan tentang pengertian advanced material, Ibu. Kemarin waktu saya kuliah juga sudah dijelaskan itu materi yang terdekat dengan kita gitu. Nah, ya. Yang awalnya saya kira advanced material itu materi yang sulit atau yang baru canggih gitu Bu. Tapi ternyata penjelasannya seperti itu. Saya khawatir nanti ditanyakan masalah itu dan saya kurang bisa menjawabnya dengan baik, sehingga ini maaf bukan bermaksud membandingkan, tapi saya ingin mendapat dapat tambahan dari yang lain juga gitu, barangkali ada tambahan informasi. Jadi seperti ini Ibu, kalau saya secara sederhana saja ya Ibu,
Jadi kalau advance material itu adalah konten materi ajar lanjutan ya, lanjutan dari materi tersebut, lanjutan dari materi naratif. Contohnya, misalnya gini, kita membahas tentang teks naratif. Di samping kita menguasai materi naratif, kita juga mampu memahami soal-soal terkait dengan naratif dan cara menilainya. Jadi seperti itu. Bagaimana kelanjutan dari naratif itu? Bagaimana kelanjutan dari materi itu? Itu dia, Ibu, untuk advance material itu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, Ibu. Lanjut, Ibu Reski Aryani. Iya, baik. Terima kasih. Ini Bu, tadi saya salah dengar atau bagaimana ya? Tadi Ibu bilang kalau UKIN itu masih ada ini ya, video pembelajaran atau ada dosen yang sit-in. Iya. Karena saya kira kalau UKIN itu cuman ini Bu, melengkapi portofolio atau bagaimana ya? Kalau di 2021 itu ada video pembelajaran yang durasinya lebih panjang daripada PPL. Di PPL kan cuma 15 menit maksimal. Kalau di UKIN itu ada 30 menit, Ibu. Dan nggak tahu kalau tahun ini berubah, hanya melengkapi portofolio. Yang jelas kalau di 2021 dan saya rasa itu masih sama seperti sekarang, itu ada video pembelajaran. Ada kita seperti PPL, ada kita memang mengajar di suatu kelas, dan ada LPTK yang memang dosennya sit-in, dan ada juga LPTK yang dosennya hanya butuh videonya saja. Jadi beda-beda LPTK. Ada LPTK yang hanya butuh video yang setelah diedit saja, yang 30 menit. Ada LPTK yang butuh video mentah dengan video edit. Dan ada juga LPTK yang saat UKIN itu memang dosen dan guru pamongnya sit-in. Jadi Bapak Ibu siapkanlah perangkat pembelajaran terbaiknya untuk UKIN. Ibu, untuk UKIN itu Begitu, Ibu. boleh kita pakai RPP yang sudah kita pakai PPL-nya, Bu? Nah, itu tergantung kepada kebijakan LPTK. Ada LPTK yang mengizinkan RPP yang dipakai saat PPL, ada yang tidak. Kalau kami pengalaman tahun yang lalu di UNES, itu RPP-nya beda. PPL dengan UKIN berbeda. Ya. Berarti nanti bisa jadi buat lagi Bu ya RPP-nya pas habis PPL begitu. Iya. Untuk persiapan UKIN. Iya. Terus saya mau ini Bu ya. Takutnya nanti saya miskonsepsi. Berarti nanti habis PPL terus buat RPP lagi untuk persiapan UKIN. Nah, kita mengajar lagi ya untuk ini, untuk video yang diupload di UKIN. Iya, Ibu. Ya, tahun kemarin seperti itu. Begitu, Bu ya. Iya. Bisa dijelaskan Ibu untuk ujian akhir UP itu seperti apa ya? Ujian UKIN. Ujian UKIN itu sebenarnya Ibu dia tidak sulit. Cuma kita repot. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu kita singkat untuk mengupload berkas yang kita butuhkan itu. Untuk mengupload berkas yang dibutuhkan di UKIN itu, berkasnya banyak. Coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya pengabdian masyarakat 3 tahun ke belakang. Itulah yang akan kita upload. Berapa kali kita ada pengabdian masyarakat. Itulah yang harus kita upload. Itulah yang harus kita deskripsikan. Kalau misalnya nggak ada itu ya Bu ya, kayak pengabdian masyarakat tuh kayak gimana Bu?
Usahakan ada, Ibu. Usahakan ada. Contohnya pengabdian masyarakat tuh kayak gimana ya? Kalau yang bisa Misalnya, dipakai untuk UKIN. ya, misalnya ada acara bakti sosial Karang Taruna di kampung Ibu. Dan Ibu ikut di situ, ada SK kepengurusannya. Nah, di-scan-lah SK-nya itu, di-upload. Atau misalnya ada perayaan memperingati 17 Agustus, tapi diselenggarakan oleh pemuda di kampung misalnya, Persatuan Pemuda-Pemudi misalnya, dan kita ikut di situ sebagai panitia. Nah, itu sudah pengabdian masyarakat itu, Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang tidak ada, dipersiapkan dari sekarang, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kebijakan, misalnya dengan RT, dengan RW, atau kalau di kampung dengan kepala desa. Semua bisa disiasati. UKIN itu masih bisa disiasati. Apakah Ibu masih menyimpan file-file suratnya? Bisa dikasih bocoran, Bu? Ada, insya Allah ada. Nanti kalau sudah agak mendingan saya share ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Ya. Bu. Jadi kami bisa mempersiapkannya lebih awal nanti. Iya. Mungkin itu tidak sulit Bapak Ibu. Tidak usah terlalu cemas. Kita hanya upload di situ. Tidak sulit tapi repot itu aja. Berapa kegiatan yang kita upload, nah harus kita deskripsikan. Jadi kalau pengalaman saya nggak bikin banyak-banyak. Saya hanya bikin 3 per tahun. Udah selesai. Katanya kita juga harus ngupload sertifikat. Iya. Iya. Sertifikat itu yang ada JP-nya. Kalau tahun lalu itu kami 98 JP kalau saya nggak salah. 98 JP. Nanti ada solusinya itu. Yang 98 JP itu enggak satu sertifikat, bukan? Maksudnya bisa digabung 3 sertifikat begitu? Bisa. Oh, Bisa iya. digabung. Misalnya ada diklat AKM asesmen itu yang dari Kemendikbud tahun lalu kan ada. Itu kan 32 JP bisa. Jadi bisa terpisah-pisah. Ada acara misalnya dari perpustakaan diklat dari perpustakaan cuma 4 JP bisa digabung-gabung. Oh, yang 4 JP terpakai juga, Bu ya? Terpakai. Cuma saya sarankan Bapak Ibu carilah sertifikat yang JP-nya tinggi sehingga Bapak Ibu tidak butuh banyak yang harus Bapak Ibu deskripsikan. Iya, betul, Bu. Sertifikat MGMP boleh, Bu ya? Boleh. Oh, iya. Boleh. Yang jelas ada JP-nya. Oh, iya, Bu. Ada lagi. Maaf, Bu, saya ingin bertanya, Yes. kalau untuk yang pegawai negeri kan kemarin saya sempat ikut latsar dan membuat laporan aktualisasi. Nah, itu apakah masuk di penelitian atau laporan ilmiah seperti itu, Bu? Terima kasih. Ibu latsarnya setelah PPG atau bersamaan dengan PPG? Sebelum PPG, Bu, 2019 itu saya ikut latsarnya. Oh ya. Saya rasa itu bisa ke PTK ya Bapak Ibu, penelitian. Ya. Oh, boleh, Bu ya. Kalau boleh saya juga rencana mau pakai. Iya. Saya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan itu boleh dan saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Karena Iya. pengalaman saya ketika diminta PTK yang saya upload itu adalah skripsi saya waktu S1 2013. Boleh ya, Bu? Boleh skripsi ya? Oh, begitu ya. Kembali saya jelaskan, saya tidak beri garansi dia boleh atau tidak. Yang jelas itulah yang saya laksanakan dan alhamdulillah lulus. Ya.
Mungkin tergantung LPTK-nya juga ya, Bu. Ya mungkin tergantung LPTK-nya juga. Makanya saya tidak berani katakan itu boleh dan juga saya tidak berani juga mengatakan itu tidak boleh. Yang jelas pengalaman saya, PTK yang saya upload waktu PPG, waktu UKIN itu adalah skripsi saya. Karena ketika ditanya kenapa saya pilih skripsi saya, karena saya lebih bisa bertanggung jawab. Ketika misalnya ditanya tentang berkas yang saya upload itu bisa saya tanggung jawabi, itu saja sebenarnya pertimbangan saya saat UKIN dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Terkait dengan yang kepanitiaan tadi itu Bu. Iya. Sama sertifikat yang digunakan itu tuh sertifikatnya harus update tahun berapa ya Bu ya? 3 tahun terakhir sebelum kita PPG, sebelum lapor diri. Bapak Ibu lapor dirinya kapan? Lapor diri bulan Agustus, akhir Agustus. Misalnya ketika kita lapor diri tanggal 25 Agustus misalnya kita lapor diri. Nah, sertifikat yang berlaku dan SK yang berlaku, semua berkas yang berlaku itu terhitung dari tanggal 24 Agustus 2022 ke belakang 3 tahun. Terhitung dari 20 Agustus ke belakang ya Bu ya? Ya. Misalnya kan kita lapor diri tanggal 25 Agustus misalnya ini. Ya kan? Misal 25 Agustus. Maka berkas yang bisa kita gunakan itu tanggal 24 Agustus 3 tahun ke belakang itu bisa kita gunakan. Berarti kira-kira tahu kegiatan atau pelatihan yang diikuti selama PPG ini tidak diakui. Tidak bisa. Kalau kegiatan apapun itu sertifikatnya, kalau bersamaan dengan PPG itu tidak bisa. Oh iya. Ya. Ada ya, silakan Bu Ismalika. Ya, terima kasih Ibu. Itu sertifikat saya banyak yang pas proses PPG, Bu, karena sebelumnya tidak ada, mungkin berapa saja. Nah, berarti enggak kepakai ya Bu ya. Jadi saya malah memperbanyak ini Bu. Ya. Jadi kalau untuk yang bersamaan dengan PPG itu memang sepengetahuan saya itu tidak bisa digunakan. Namun untuk sertifikat saya yakin Pak Syukri ada solusinya. Silakan nanti dijabri beliau. Oh, iya, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Intinya Bapak Ibu yang sekarang aja dulu diikuti. Yang proses yang sekarang aja dulu kita selesaikan. Untuk UKIN, insya Allah masih akan ada nanti orientasinya dari Pak Supri. Dan jika pun ada kendala, silakan jabri beliau. Baik itu berupa sertifikat, saya yakin beliau punya solusinya. Karena di angkatan kami dulu, banyak juga peserta yang tidak punya sertifikat dan beliau ada solusinya. Ya, jadi beruntung Bapak Ibu masuk di grup priority ini, Bapak Ibu tidak berjalan sendiri. Ya, tidak berjalan sendiri, kita sama-sama. Mudah-mudahan nanti semua yang ada di grup ini harapan kami bisa lulus dengan sekali UP saja. Amin. Ya. Ada lagi yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ima Sulifah. Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai PPL ini, Bu. Jadi untuk PPL itu apakah ada dibatasi waktu, kalau tidak salah dengar tadi dibatasi waktu sekian menit, begitu Ibu? Iya. Jadi
Di RPP itu kita bikin berapa menit misalnya, 2 jam pembelajaran kali 40 menit. Berarti kita PPL-nya 80 menit. Nah, tapi untuk penguploadan itu hanya maksimal 15 menit. Jadi pandai-pandai kita lah nanti memotong-motong video mentahnya ini kita edit, tetapi yang 15 menit ini juga mencakup keseluruhan yang ada di RPP kita. Oh, begini Bu, kalau saya lihat di jadwal di LPTK saya itu sepertinya untuk PPL itu Vcon Bu, jadi sit in di Zoom meeting begitu ya maksudnya ya. Ya. Kalau seperti itu apakah bagaimana Bu? Berarti ya harus full, misalkan harus 45 menit sampai selesai pertemuan itu ya Bu ya, pertemuan 1 RPP itu berarti. Iya, jadi nanti Bapak Ibu kalau dosennya harus sit in, maka gunakanlah 2 device, 1 laptop dan 1 HP misalnya. 1 dari belakang dan 1 dari depan. Jadi boleh nanti Bapak Ibu minta bantuan siswa atau bantuan teman sejawat untuk merekam Bapak Ibu ketika mengajar. Jadi misalnya ini saya punya HP. Jadi ketika kita praktek, teman kita itu merekam kita melalui aplikasi Zoom itu, sehingga dosen melihat. Jadi seperti itu Bapak Ibu, gunakan nanti 2 device, 1 dari laptop dan 1 dari handphone. Gitu Bu. Kemudian ini Bu, kan kami diminta untuk membuat 4 siklus begitu Bu, artinya 4 set RPP. Itu apakah semuanya di sit in kan dipraktekkan selama 4 siklus itu Bu, berarti kita praktek 4 kali begitu ya Bu? Nah, itu tergantung LPTK-nya, Ibu. Apakah dosen sit in atau tidak, itu tergantung LPTK. Kalau di UNES tahun kemarin itu semuanya sit in. Baik dia PPL siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan mungkin semua sit in. Iya, karena memang jadwalnya pun sudah keluar siklus 1 tanggal sekian sampai siklus 4. Artinya itu berarti sit in keempat-empatnya ya Bu ya. Dan jadwal itu Vcon begitu. Berarti keempat-empatnya ya harus sit in dan live Zoom begitu ya? Iya. 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 Iya, Ibu. Ya. Baik. Kemudian Bu, mohon maaf, salah satu video, artinya 4 RPP itu yang kemudian nanti salah satunya yang kita pilih untuk UKIN, apakah termasuk 4 RPP itu? Kan tidak harus membuat yang baru lagi ya Bu? Kalau Ibu sudah bikin 4, otomatis kan masing-masing siklus kan berbeda. Iya, benar. Ya, jika sudah punya 4, Ibu nggak perlu lagi bikin yang baru. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu Ima. Ya, silakan Bu Reski. Mas Anda, Bu, kayaknya salah ini. Oh ya. Maaf. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, malam ini memang agak kurang semangat karena memang kondisi fisik ya Bapak Ibu, bukan karena saya malas, enggak. Saya tadi pas selesai kusuk langsung masuk Zoom. Harian ini saya di kamar aja. Oh iya, Ibu maaf, kalau Ibu dulu pakai PBL, PJBL juga ya Bu? Pas ya. ini. Iya. Oh. Pakai itu. Kemudian ada satu lagi TBA, Take Best Approach. Itu paling simple. Boleh Ibu searching di internet model pembelajaran TBA, Text Based Approach. Ya, kalau ada di LPTK kami cuma 2 sih Bu yang digunakan, PBL sama PJBL.
Ya, kebetulan kami tahun yang lalu itu kami bebas saja memilih mana yang paling kita kuasai. Oh, bagus ya, Bu. Kalau sekarang kita harus pakai dua-dua, jadi dua perangkat PJBL, dua lagi PBL. Gak apa-apa, berarti Ibu nanti ketika udah selesai, berarti Ibu udah ahlinya PJBL dan udah ahlinya PBL, nggak apa-apa. Aduh, ini saja masih pusing, Bu. PG Tadi namanya kalau nggak pusing. arahan langsung disuruh presentasi. Alhasil nggak ada yang presentasi satu grup. Yang jelas Ibu gini, untuk proses ini yakinlah Bapak Ibu, dia tidak sepenuhnya menunjang kelulusan kita. Kelulusan kita itu ditentukan oleh UKIN dan UP. Makanya Bapak Ibu, jangan terlalu terporsir di proses ini. Ya, jangan sampai Bapak Ibu drop di prosesnya. Karena ada pengalaman dia prosesnya bagus sekali. Semua nilainya tuntas 100. Nah, dia memang sangat semangat dia di prosesnya. Sehingga di akhirnya dia down. Dia sudah kelelahan. UP nggak bisa lagi, sakit dia. Hasilnya nggak lulus. Jadi Bapak Ibu ikuti aja alurnya, jangan terlalu pusing, tapi jangan juga anggap enteng. Iya betul. Ya. Tetap jaga kesehatan, itu paling utama. Ya, silakan Bu Ismalika. Iya, terima kasih Ibu. Saya mau menanyakan untuk uji komprehensif kan kita menyerahkan 2 RPP terbaik kita yang kita kuasai. Nah, kita disuruh 2 PBL dan 2 PJBL, Bu. Apakah boleh dua-duanya yang kita serahkan itu PJBL atau dua-duanya PBL, Bu, atau satu PBL, satu PJBL, seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk menjawab itu, silakan nanti ketika sebelum UKIN kan itu, sebelum UKOM itu kan ada orientasi dari kampus, dari LPTK. Silakan ditanya ketua penyelenggaranya atau dosennya, silakan ditanya apakah kita boleh memilih satu PJBL, satu PBL, atau keduanya sama-sama PBL, atau kedua-duanya sama-sama PJBL. Jadi silakan Bapak Ibu tanya. Jangan takut untuk menanyakannya, karena nanti kalau saya sampaikan, boleh digabung keduanya, atau pilih PBL saja atau pilih PJBL saja. Nah, saya kan tidak ada hak untuk menentukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi, berkonfirmasi dengan LPTK-nya masing-masing, karena beda LPTK, beda kebijakannya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, silakan Bu Kade. Bu Kade Restamo, Ibu atau Bapak ini? Bapak, Bu. Oh ya, silakan Pak. Ini saya mau tanya tentang berkas UKIN yang yang PTK, Bu. Yang apa? Yang PTK. Ya. Kalau misalnya kita buat, itu kan best practice ya, Bu ya. Boleh juga dalam bentuk best practice, tidak harus PTK kan gitu. Tapi apakah best practice itu bisa best practice yang hanya untuk pembiasaan, bukan di dalam kelas tuh? Sebenarnya seperti ini Ibu, Bapak. Kembali kepada kebijakan LPTK. Ya, kalau kami di UNES 2021 nggak bisa best practice, yang bisa PTK. Jadi tergantung kebijakan LPTK-nya, silahkan ditanyakan ke LPTK. Nanti kalau saya yang menjawab, saya tidak berhak memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Jadi nanti saya salah sampaikan, Bapak Ibu jadikan itu acuan, kan tidak bisa. Ya, jadi silakan Ibu Bapak tanya ke LPTK. Namun pengalaman saya, yang saya sampaikan, saya memasukkan
skripsi di tahun 2013 sebagai apa namanya untuk memenuhi PTK di UKIN. Kenapa saya pilih skripsi? Karena saya lebih bertanggung jawab dengan skripsi tersebut. Makanya saya pilih skripsi untuk pemenuhan PTK-nya. Jadi untuk menjawab bisa apa tidaknya best practice, itu kembali kepada kebijakan LPTK-nya. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf ini Bu, kan tadi awal-awal belum sempat bergabung karena jaringan belum boleh, ini baru boleh jaringannya. Jadi UKIN itu kebijakan LPTK. Iya. UKIN itu masih dosen, masih ada campur tangan dosen untuk memberikan penilaian. UP memang nggak bisa lagi dibantu oleh dosen, tapi kalau UKIN masih bisa dari dosen. Saya kira UK dengan UKIN dengan UP itu dia lebih dari pusat. Ternyata UKIN masih ada campur tangan LPTK ya, Bu? Iya, masih. Oh, iya. Makanya saya bilang jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu takut dengan UKIN gitu kan. UKIN itu tidak sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan, namun kita memang cukup repot. Repotnya di mana kita dikejar waktu, sementara yang akan kita upload banyak. Men-scan-nya lagi, jangan sempat salah masuk, jangan sempat slot PTK, jangan sempat dia pergi ke pengabdian masyarakat. Kemudian apa yang kita upload itu harus kita jelaskan. Nah, misalnya di pengabdian masyarakat kita ada gotong royong membersihkan pandam pekuburan misalnya. Kita jelaskan. Kita jelaskan apa peran kita yang tercantum di SK itu. Oh, berarti nanti UKIN itu ada apa namanya? Ada Vkonnya juga, tanya jawab begitu. Bukan. Tidak, kita hanya mengupload saja, namun di formnya itu ada deskripsinya, ada penjelasannya. Contoh di Facebook. Di Facebook kita upload foto. Atau di WA kita update status misalnya kan bisa kita berikan keterangan. Ada captionnya gitu, Bu? Iya, ada captionnya. Jadi seperti itu. Kita tidak ditanyai, kita nggak ditanya. Kita hanya upload saja. Tapi yang kita upload itu harus sesuai dengan slot yang diminta. Kalau diminta pengabdian masyarakat, maka masukkan SK yang pengabdian masyarakat. Kalau diminta piagam, maka upload piagam dan jelaskan piagam itu dapatnya dari mana. Seperti itu. Oh ya Bu, ada lagi Bu. Ini kan apa dulu PG apa namanya ya? Standar yang apa namanya? Standar untuk UKIN itu bagaimana Bu? Berapa? 70? Kalau saya nggak salah 75, Pak. Yang punya 75. Saya sebenarnya nggak tahu standar UKIN itu berapa yang pastinya, cuma kalau UP dari 120 soal kita harus benar 85 soal baru kita lulus. Ya, tapi kalau untuk UKIN kita kan masih bisa dibantu oleh LPTK. Dan yakinlah Bapak Ibu, selagi masih ada hak dari LPTK, LPTK pasti membantu. Ya. Selagi masih ada hak dari LPTK pasti membantu mahasiswanya. Jadi kan misalnya setiap poin UKIN itu berapa yang harus kita capai, kan ada poin-poinnya macam kalau PTK itu berapa poinnya 0,2 berapa 2? Iya. Kan seperti itu Bu. Iya, nanti jadi, itu akan ada orientasinya dari LPTK.
Karena Oh, beda LPTK, beda kebijakan dia, Pak. Kita tunggu saja nanti info valid iya. dari LPTK. Oh iya, Bu. Oke. Silakan Bu Meriska. Ya Bu, tadi pertanyaan saya sama kayak Pak Kadek punya pertanyaan Bu terkait poin yang harus kita capai untuk UKIN itu berapa. Cuman tadi kan Ibu sudah menjawabnya. Terus apakah tiap aspek itu harus ada, misalnya PTK harus ada, kemudian apa namanya, karya inovatif, karya ilmiah begitu harus ada. Apakah kalau misalnya kita nilai PTK-nya saja sudah cukup, apa harus ditambah lagi dengan yang aspek lain begitu Bu? Ya, semua yang diminta ada linknya. UKIN itu nanti kita ada linknya, ada pendaftarannya, pendaftaran untuk ujian UKIN ada. Semua yang diminta di situ harus kita penuhi. Tidak hanya PTK saja. Apa yang dimintanya di situ nanti ada keterangannya. Apakah dia wajib atau opsional, nanti ada. Nah, kalau kami tahun lalu kalau saya nggak salah, yang opsional itu prestasi. Ya, selebihnya harus ada, PTK harus ada, pengabdian masyarakat ada, karya inovasi ada, apa lagi ya? Ada kalau 2021 ada 6 aspek yang diminta. Dan itu kalau saya tidak salah 5 harus dipenuhi. Jadi tidak hanya satu saja, tidak hanya PTK saja, Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ibu menambahkan sedikit, Bu. Boleh, Tadi Ibu silakan. sempat bilang katanya Ibu masukkan PTK-nya yang skripsi 2013 ya. Iya. Ibu PPG-nya tahun berapa, Bu? Mohon maaf. 2021. Oh, berarti boleh sejauh itu jaraknya, Bu, ya dipakai. Oh, tentu diedit lah, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oh. Semua berkah. Maaf Bu ya, maaf Bu. Tadi juga saya berpikir begitu loh. Kok bisa ya pakai 2013? Jadi diedit. Kan dulu Oh saya. iya Bu, iya. Padahal saya juga sudah kepikiran loh Bu. Oh kayaknya bisa juga. Kan saya masih punya filenya. Ya. Saya masih punya filenya. Kan tinggal rubah tanggal, rubah kelas. Kalau penelitian saya dulu itu di MTSN, saya rubah menjadi SMK Negeri 1 Barumun. Makanya kita PPG itu Bapak Ibu tidak hanya pandai saja, tapi kita harus berpandai-pandai. Harus cerdik Ibu ya. Ya, harus cerdik juga, harus punya ilmu kancil juga kita. Harus licik juga ya. Jadi yang diedit semua Bu sesuai format penelitian PTK itu, atau Ibu tinggal tinggal ubah nama sekolahnya saja atau bagaimana? Kalau saya yang saya rubah saat itu adalah tanggal pasti, kelas, tahun, dan nama sekolah. Karena semua berkas yang kita upload itu yang berlaku hanya 3 tahun sebelum kita PPG. 3 tahun sehari sebelum lapor diri. Itu. Jadi kita batas maksimalnya itu Bu. Iya. Boleh dipakai. Berarti kalau kita 2022 PPG-nya yang boleh kita pakai 2021, 2020, 2019. Jadi Bapak Ibu, inilah yang boleh Bapak Ibu pakai. Yang dari 2019, 2020, dan 2021. Jika ada yang 2022, misalnya diklat yang Bapak Ibu ikuti di 2022, itu harus tertanggal sehari sebelum lapor diri. Clear Pak Kadek?
Iya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu, jadi izin. harus cerdik ya, Bapak. Ya, siap. Nanti dibantu, Bu. Oke, insya Allah sebisanya. Iya. Mohon maaf Bu, Izin, Bu. menambahkan untuk berkas-berkas itu semua untuk UKIN yang sudah kita upload, apakah selesai setelah diupload kemudian ditambahkan deskripsi sudah, atau kemudian nanti akan ada proses seperti validasi, pertanggungjawaban dan lain-lain ke belakangnya Bu? Kita upload, kita jelaskan sudah. Kita tinggal Oh, menunggu nilai. oh iya baik. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Waktu kita juga sudah mau habis ini Bapak Ibu. Udah hampir 2 jam. Ibu, UKIN ini, maaf Ibu. Ya, izin, Bu. silakan Bu Sri Mayanti. UKIN ini nanti sebelum UP ya, Bu ya? Iya. Sebelum Dan setelah PPL. Setelah PPL, iya. Setelah Setelah PPL. PPL, Dan dari tadi pertanyaannya mengenai UPIN mulu, Bu, enggak ke komprenya. Harusnya kita ngupas kompre ya, Bu ya. Kompre kan tadi sudah saya jelaskan dan Iya. saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tidak terlalu cemas dengan UKOM, uji komprehensifnya. Karena yakinlah Bapak Ibu, kalau UKOM ini dibantu itu oleh dosen. Belum ada sejarahnya mahasiswa gagal di UKOM tidak lanjut PPL. Semua lanjut PPL. Kalaupun ada yang mengulang, itu pasti lanjut PPL. Kecuali memang mahasiswanya itu yang nggak datang, yang nggak hadir. Nggak dihadiri ujiannya, ya mau seperti apa kan nggak ada yang mau dinilai oleh dosen. Jadi saya rasa kalau untuk UKOM ini teman-teman yang ada di sini sudah cukup paham dan tidak terlalu menjadi beban. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya. Karena memang yang paling jadi beban itu adalah UP. UKIN aja masih bisa dibantu oleh dosen. Kalau UP memang nggak bisa. Berarti UP itu pertanyaannya nanti tuh kayak pertanyaan pas awal kita ikut PPG ya, Bu ya. Emang berupa hasil apa kita sendiri ya? Ya, seperti pretest. Seperti pretest kemarin ya, Bu ya, kira-kira. Iya. Iya, silakan ada Bu Reski Aryani, mungkin pertanyaan terakhir. Cuma Bu, apa namanya? Apa masih ada file RPP-nya Bu mungkin bisa di-share yang PJBL-nya? Oh ya, nanti saya share ya Bu ya, insya Allah. Iya. Okay. Ini kan kalau semakin banyak contoh kita semakin bisa ini juga untuk buat RPP-nya. Iya baik Ibu. Iya, ya itu saja Bu. Cukup, makasih Bu ya. Iya, baik Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, untuk pertemuan tatap maya kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Kepada Allah dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Dan mari kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita semua sehat-sehat selalu, bisa menjalani semua aktivitas kehidupan kita sebagaimana mestinya. Dan tentunya kami juga berharap yang terbaik, Bapak Ibu bisa lulus sekali UP yang ada di grup priority ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup pertemuan kita malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin live duluan Bu. Oke, silakan Pak.